Selamat pagi, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Kade Chandra Kartikasari dari Program Studi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dengan analisis regresi berganda menggunakan Excel. Dan data yang saya gunakan berasal dari analisis saya yang berjudul hubungan atau pengaruh kapasitas baterai handphone, paket data, dan kekuatan sinyal terhadap waktu yang dihabiskan untuk bermain handphone dalam satu hari. Baik, langsung saja ke cara pengolahannya. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengolah data dengan regresi berganda yaitu kita siapkan terlebih dahulu data mentahnya. Di sini sudah ada data mentahnya dari hasil kuesioner yang sudah saya buat dan sudah dijawab. Ada sebanyak 45 responden. Kemudian kita akan menjumlahkan per variabelnya dari X1, X2, X3, dan Y-nya. Caranya kita blok mulai pernyataan 1 sampai dengan total sampai data paling akhir. Kemudian kita klik auto sum. Maka akan muncul hasilnya. Begitu juga dengan X1, X2, X3, dan Y. Kita blok. Kemudian klik auto sum. X3 kita blok juga. Kemudian kita klik auto sum dan Y-nya. Nah, jika sudah ditotal semua, sudah ada totalnya semua, agar memudahkan dalam mengolah regresi bergandanya, maka data akan diringkas seperti ini. Nomor 1-45, kemudian total X1, total X2, total X3, dan total Y. Kemudian untuk mengolah data dengan regresi berganda, kita klik data, kemudian data analisis. Lalu di sini kita pilih regression, kemudian klik OK. Lalu di sini kita input Y-nya mulai dari judul sampai data paling akhir. Kita blok. Begitu juga dengan X-nya. X-nya langsung mulai dari X1 sampai dengan X3 kita blok, sama dari judulnya juga sampai akhir data. Kemudian kita checklist labels karena tadi kita blok mulai dari judulnya. Kemudian confidence levelnya dibiarkan 95%. Kemudian pada output option kita pilih output rank karena ingin menampilkan data langsung di sampingnya. Kita klik di sebelah sini, lalu OK. Nah, di sini sudah muncul hasil olah datanya. Kemudian untuk memudahkan dalam membaca, kita ringkas angkanya dengan klik number, kemudian kategori pilih number, lalu desimalnya kita buat 3, klik OK. Tapi untuk signifikansi F-nya kita tetapkan saja general. Oke. Dari data ini maka kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel regression statistik pada adjusted R square
Di sini hasilnya 0,324. Artinya, hubungan atau pengaruh kapasitas baterai handphone, paket data, dan kekuatan sinyal terhadap waktu yang dihabiskan untuk bermain handphone dalam satu hari adalah sebesar 32,4%. Sisanya 67,6% disebabkan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam analisis ini. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat koefisien korelasinya pada tabel regression statistik juga di bagian multiple R-nya. Di sini hasilnya 0,608. Artinya terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kapasitas baterai handphone, paket data, dan kekuatan sinyal. Kemudian kita juga bisa lihat hasil uji F-nya pada signifikansi F di bagian ANOVA dengan nilai signifikan lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena H0 sebesar 0,000253414 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan dari kapasitas baterai handphone, paket data, dan kekuatan sinyal terhadap waktu yang dihabiskan untuk bermain handphone dalam satu hari. Kemudian kita juga bisa lihat uji T-nya, yaitu pada T-stat. Namun karena tidak ada T-tabelnya, maka kita lihat pada P-value. Maka P-value X1 sama dengan 0,147, berarti lebih dari alfa sama dengan 0,05, sehingga variabel X1 tidak signifikan mempengaruhi Y. Kemudian P-value X2 sama dengan 0,247, berarti lebih dari alfa sama dengan 0,05, sehingga variabel X2 tidak signifikan mempengaruhi Y. Kemudian P-value X3 sama dengan 0,021, berarti kurang dari alfa 0,05, sehingga variabel X3 signifikan mempengaruhi Y. Kemudian kita juga bisa lihat persamaan regresinya dari tabel koefisien. Maka didapat Y sama dengan 4,125 ditambah 0,193 X1 ditambah 0,167 X2 ditambah 0,320 X3. Seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan yang pertama, penggunaan kapasitas baterai handphone akan bertambah sebesar 0,193 setiap kenaikan satu satuan waktu bermain handphone. Kemudian penggunaan paket data akan bertambah sebesar 0,167 setiap kenaikan satu satuan waktu bermain handphone. Kemudian yang ketiga, penggunaan kekuatan sinyal akan bertambah sebesar 0,320 setiap kenaikan satu satuan waktu bermain handphone. Sekian dari saya, terima kasih.